Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nyamanin dulu aja Mbak duduknya. Sudah nyaman? Sudah. Oke, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Uma Hatul, biasanya dipanggil Bu Uma. Kalau Mbaknya? Kalau saya sendiri, nama saya Alfiatul Asrana, biasanya dipanggil Alfi. Mbak Alfi. Mbak Alfi, gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mbak. Mbak Alfi ini tadi habis dari rumah atau dari tempat lain? Kebetulan sekarang itu saya kosong jamnya ya, Bu. Jadi kayak sengaja dikosongin aja buat kesini, langsung kesini. Oh, berarti Mbak Alfi ini free ya, bisa dari rumah. Lalu untuk kesibukannya Mbak Alfi sendiri ini apa Mbak? Kalau kesibukan saya sendiri sekarang itu lagi kuliah. Kuliah Iya. di mana? Kuliah di daerah Sidoarjo itu, di kampus Poltekkes Sidoarjo. Poltekkes. Iya. Oh, ambil jurusan apa Mbak di situ? Kebetulan di situ itu emang satu jurusan aja, D3 keperawatan. Perawatan. Berarti Mbak Alfi ini sudah semester berapa? Baru semester awal sih, Bu. Masih semester 1 lah. Berarti masih maba ya hitungannya ya. Gimana Mbak selama perkuliahan di Poltekkes ini? Ya gitu ya, Bu. Kayak seumumnya kuliah pada umumnya aja. Kayak anaknya ya seru, kayak gampang berbaur juga. Jadi enak kalau masuk di lingkungan situ tuh anaknya tuh nyambung gitu loh. Oke, berarti enak ya lingkungannya, orangnya seru-seru. Lalu selain kuliah ini, apakah Mbak Alfi ada kesibukan lain, misal kayak ikut ekstrakurikuler atau organisasi? Kebetulan enggak sih, saya lebih ke fokus ke kuliah aja, kayak enggak terlalu ngepentingin yang lain aja. Jadi kayak satu tujuan aja di kampus. Itu ya Mbak, berarti cuma kuliah saja, tidak ikut Iya. apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Lalu misal nih kalau Mbak Alfi lagi suntuk atau lagi pusing sama perkuliahan, Mbak Alfi itu biasanya ngapain sih? Kalau kayak gitu itu saya tuh biasanya lebih ke olahraga gitu, kayak tiba-tiba pengen jogging, terus kayak renang gitu. Kadang saya alihkan ke olahraga sih. Bagus Mbak. Sesuai ya sama jurusannya Mbak Alfi di kesehatan. Iya. Lalu kemudian kalau misal olahraga nih, Mbak Alfi itu biasanya di hari apa? Lihat jam kuliah sih, Bu. Biasanya tuh kalau tiba-tiba kosong seharian itu kadang saya pakai buat jogging, lari gitu di lapangan gitu. Oke Mbak Alfi, kita tadi kan sudah bicara banyak nih mengenai keseharian Mbak Alfi ini apa aja. Lalu tujuan dan maksudnya Mbak Alfi untuk menemui saya ini kira-kira ada apa ya Mbak? Saya kesini tujuan untuk konseling ke ibunya buat masalah yang saya hadapi sekarang sih, Bu. Oke, jadi Mbak Alfi memang ingin konseling ya dengan saya. Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah sih. Oke, jadi ini pertama kali ya Mbak ya. Kalau begitu, izinkan saya buat menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling ya Mbak. Jadi, konseling adalah sebuah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor terhadap seorang konseli yang ingin menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini saya hanya sebagai fasilitatornya Mbak Alfi saja. Tentang selesai atau tidak selesainya masalah ini nanti, itu tetap ada di tangannya Mbak Alfi. Jadi, keputusan akhir juga ada di tangannya Mbak Alfi. Bagaimana Mbak Alfi? Apakah sudah paham? Bisa. Di dalam konseling ini juga kita terdapat batasan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Kira-kira Mbak Alfi bersedia yang berapa menit ya? Mungkin 30 sampai 45 menit cukup sih. Mungkin 40 menit sudah selesai. Oke, jadi pertemuan sekarang kita 45 menit ya Mbak. Nah, dalam konseling ini juga kita tidak hanya bertemu satu kali nih Mbak. Untuk minggu-minggu berikutnya kita juga ada pertemuan lagi. Nah, untuk minggu besok itu saya free di hari Rabu dan Jumat. Kira-kira Mbak Alfi bisa di hari apa? Insya Allah di hari Jumatnya. Hari Jumat ya Mbak. Lalu untuk jamnya? Mungkin sekitar habis duhur. Oke, berarti sekitar jam 1 atau 2-an ya Mbak. Oke, baik, berarti di pertemuan selanjutnya nanti kita bertemu di hari Jumat jam 1 dengan durasi waktu 40 menitan ya.
Oke Mbak Alfi, mungkin seperti yang Mbak Alfi katakan tadi, Mbak Alfi bisa mulai untuk bercerita mengenai masalah yang selama ini sedang Mbak Alfi hadapi. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya tuh kayak ngerasa kurang percaya diri. Terus kadang itu di setiap malam tuh kayak pikiran saya tuh gelipet gitu loh Bu, kayak overthinking, pikiran yang gak jelas gitu. Tapi lebih ke gak percaya diri sih Bu. Oke, jadi Mbak Alfi ini akhir-akhir ini sering merasakan kurang percaya diri ya Mbak. Lalu perasaan seperti apa yang Mbak Alfi rasakan saat Mbak Alfi ini ngerasa kurang percaya diri? Jadi pas saya ngerasa kayak kurang percaya diri itu kadang tuh jadi kayak gelisah sendiri, terus kayak jadi diem, kayak lebih ke mengurung diri aja sih gitu. Oke, jadi Mbak Alfi merasakan gelisah dan banyak diam lalu mengurung diri ya. Oke Mbak Alfi, dari itu tadi apakah mungkin ada pengalaman masa lalu yang berhubungan dengan perasaannya Mbak Alfi saat ini? Untuk pengalaman masa lalu pastinya ada sih Bu. Jadi dulu itu saya pernah ngelakuin tes TNI Polri. Soalnya dari dulu, dari kecil sampai sekarang tuh cita-cita saya tuh kayak jadi abdi negara. Terus sama orang rumah itu saya diperbolehkan, diizinkan buat ngikutin tes tersebut. Lalu saya itu kayak oke lah, ngerasa kayak pasti bisa sih ini, soalnya udah dapet restu dari orang rumah ya. Jadi saat itu saya ngikutin tes TNI Polri tahap demi tahap. Saya alhamdulillah lolos. Terus lanjut kemudian tuh di pertengahan jalan saya mengalami kegagalan. Nah di situ tuh saya tuh kayak ngerasa, aduh kenapa sih kok gagal, padahal udah dikit lagi loh gitu kan. Terus habis itu saya ngerasa kayak ngedown banget, kayak nggak mau ketemu orang sekitar, dan saya ngerasa kayak kurang percaya diri gitu sih Bu. Terus habis itu sama orang rumah saya disemangatin, disuruh buat tes lagi. Terus habis itu saya kayak ngerasa saya tes lagi nggak ya, kayak pengen coba, cuma percaya diri saya tuh lebih tinggi gitu loh. Nggak percaya nggak percaya diri saya tuh lebih tinggi. Jadi saat itu saya lebih ke ngotot sih, kayak ya udahlah tes lagi gitu. Saya ngalamin tes lagi, saya lakuin tes lagi, terus tapi endingnya masih tetap sama, nggak lolos. Terus di titik itu saya kayak ngerasa kayak kenapa sih kok jadi kayak gini, kenapa kok nggak sesuai dengan harapan saya. Di situ lebih ke saya ngerasa gagal. Terus jadi mungkin rasa nggak percaya diri saya tuh ke bawah sampai sekarang gitu sih Bu. Oke, jadi karena Mbak Alfi dulu itu pernah melakukan beberapa tes agar masuk ke TNI Polri, tetapi ternyata hasilnya berkata lain dan Mbak Alfi gagal. Akhirnya disitulah muncul ketidakpercayaan diri tersebut ya Mbak. Oke Mbak Alfi, tadi kan kamu mengatakan kalau kamu ini tidak percaya diri, gelisah, lalu juga tidak berani memulai hal baru karena sudah memikirkan kegagalan sebelum memulainya ya. Memangnya kenapa Mbak Alfi jika kamu ini gagal? Ya saya sih jadi kayak ngerasa gagal sih Bu terhadap keluarga saya. Soalnya kan emang dari awal itu saya tuh pengen buat ngewujudin apa yang saya inginkan itu terwujud dan berhasil kan. Saya tuh pengen buat ngasih tahu ke keluarga saya tuh bisa, tapi malah hasilnya itu sebaliknya. Jadi kayak ngerasa itu saya tuh gagal jadi anak gitu. Oke, kamu merasa gagal menjadi anak. Lalu apakah saat kamu gagal dunia ini akan berhenti? Ya saya tahu dunia ini pasti akan terus berjalan, tapi nggak tahu, saya tuh masih tetap ngotot buat nunjukin ke keluarga saya kalau saya tuh bisa, saya tuh mampu,
saya tuh pasti akan tercapai apa yang saya inginkan, tapi apa sampai detik ini tuh saya tuh nggak jadi kayak terpuruk, kayak gagal jadi anak. Kamu merasa tidak ada pencapaian yang dapat dibanggakan seperti itu. Oke, lalu apakah saat kamu gagal tadi keluargamu akan membencimu? Apakah kamu tidak akan dianggap dalam keluargamu? Ya tidak sih. Ya tapi kan seorang anak kan pengen buat keluarganya itu bangga terhadap saya sendiri. Jadi saya tuh kayak rasa tetap saya tuh nggak berguna. Saya nggak bisa jadi anak yang mereka impi-impikan, nggak bisa ngebanggain mereka. Jadi saya tuh tetap ngerasa kalau saya itu gagal. Oke, seperti itu. Tapi kamu tetap diterima kan dalam keluargamu? Apakah kamu dibuang? Atau apakah kamu diusir dari rumah? Ya tidak sih. Terus saya tuh harus bagaimana, Bu? Saya tuh bingung. Saya pengen pencapaian saya di hidup saya ini bisa sesuai apa yang saya inginkan. Saya nggak tahu saya itu harus bagaimana. Oke, Mbak Alfi. Jadi kamu sekarang ini bingung apa yang harus kamu lakukan saat ada di situasi seperti itu ya. Memang perjalanan menuju tujuan itu sangat penting. Jadi nikmati saja proses yang kamu ambil saat ini dan jangan terlalu terpaku dengan hasil yang mungkin akan muncul, karena itu yang akan menghambat dirinya Mbak Alfi. Mbak Alfi jadi takut melakukan hal baru, jadi sudah berpikiran kemana-mana, padahal Mbak Alfi belum mencobanya. Kegagalan itu bukan sebuah kehancuran kan dalam hidupnya Mbak Alfi. Mbak Alfi masih bisa melakukan hari esok, masih bisa bertemu dengan keluarga, masih diterima di keluarga, dan keluarga juga menerima Mbak Alfi dengan tulus kan. Oke, mungkin dari perasaan Mbak Alfi yang gelisah tadi, Mbak Alfi bisa lebih mengalihkan ke perasaan mungkin dengan cemas seperti itu. Ya mungkin kedepannya saya akan coba aja sih, Bu, biar nggak terlalu mementingkan yang lain, maksudnya kayak nggak terlalu terpaku ke gelisah, tidak percaya diri. Oke, Mbak Alfi, seperti itu ya. Semoga dengan ini akan ada peningkatan dan perubahan pada dirinya Mbak Alfi. Saya rasa pertemuan hari ini sudah cukup ya, karena waktu juga sudah menunjukkan 45 menit. Saya berterima kasih sekali kepada Mbak Alfi karena sudah mau datang dan sharing tentang permasalahannya Mbak Alfi, dan kita juga dapat mengambil keputusan dan mencari jalan keluar dari permasalahannya Mbak Alfi. Kita bertemu di minggu depan seperti yang sudah kita sepakati tadi. Semoga kita tetap sehat selalu ya Mbak. Terima kasih karena sudah datang. Terima kasih, Bu. Ya, hati-hati di jalan ya Mbak. Ya terima kasih. Yuk.